Bismillah, hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang nasihat-nasihat yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Saking seringnya malaikat Jibril menyampaikan nasihat ini, sampai-sampai Nabi Muhammad itu seperti, wah ini wajib nih, ini harus dilakukan nih, gitu. Baik, apa saja kita bahas satu persatu. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Alhamdulillah, hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan nikmat yang Allah berikan kepada kita hari ini itu bisa menambah ketaatan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, setelah kita memuji Allah atas limpahan nikmat dan karunia-Nya, kita jangan pernah lupa yakni bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, hari ini kita akan belajar bersama tentang nasihat-nasihat yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saking seringnya malaikat Jibril menyampaikan nasihat-nasihat ini, sampai-sampai Nabi Muhammad mengira bahwa itu adalah kewajiban yang harus dilakukan. Nah, tentu nasihat yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW ini berlaku bagi kita. Ini berlaku bagi umatnya Rasulullah SAW. Nah, terkait hal ini saya mengambil dari sebuah hadis yang ada dalam kitab Nashaihul Ibad, bab yang ke-7, maqalah yang ke-7. Baik, kita akan bahas satu persatu. Wal maqalatu as-sabi'ah, adapun maqalah yang ke-7. An Jabir bin Abdullah Al-Ansar radhiyallahu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu, dari Jabir bin Abdullah Al-Ansari, semoga Allah meridhoinya, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwasanya Nabi pernah bersabda, mazala Jibrilu yusini bil jar. Kata Rasulullah bahwasanya tidak pernah berhenti, tidak pernah bosan malaikat Jibril berwasiat tentang berbuat baik kepada tetangga. Ini yang pertama. Nah, tetangga yang dimaksud dalam hadis ini adalah diterangkan oleh Imam An-Nawawi, bukan kata saya. Tetangga yang dimaksud di sini ternyata bukan saudara kandung, bukan tetangga sekolah, bukan tetangga kantor, bukan tetangga masjid, bukan tetangga tempat pekerjaan. Tapi yang dimaksud dengan jar, tetangga di sini adalah ai jarid dari la jaril masjid aw ribat aw madrasah. Yang tadi saya sampaikan ya, bahwa Imam An-Nawawi menjelaskan tetangga di sini yang dimaksud adalah bukan tetangga rumah, bukan tetangga masjid, bukan tetangga musola, bukan tetangga tempat kerja, bukan. Tapi yang dimaksud di sini adalah tetangga rumah. Nah, apa yang terjadi kemudian ketika Nabi mendapatkan nasihat berbuat baik kepada tetangga ini? Saking seringnya malaikat Jibril menyampaikan nasihat ini, lalu Nabi mengatakan, hatta zonantu annahu yaj'aluhu warisan. Coba itu. Sampai-sampai Nabi mengira, wah gara-gara wasiat malaikat Jibril nih, saya kayaknya harus berbagi wasiat nih. Sampai-sampai harus berbagi waris nih sama tetangga nih, gitu. Itu kata Nabi Muhammad, saking seringnya malaikat Jibril mengingatkan berbuat baik kepada tetangga, berbuat baik kepada tetangga, berbuat baik kepada tetangga, sampai-sampai Nabi mengira bahwa kita harus berbagi warisan juga sama tetangga kita. Nah, tentu ya, ini menunjukkan bahwa tetangga yang ada di kiri kanan
depan belakang rumah kita haruslah dimuliakan, haruslah dijaga, haruslah dirawat, haruslah dihormati. Ya, bahkan ada hadis yang lain dikatakan la yu'minu ahadukum hatta yukrimu dhaifahu atau jarahu, ya. Tidak dikatakan seseorang beriman kepada Allah, kepada hari akhir, sampai dia menghormati, memuliakan tetangganya. Nah, itu ya. Itu yang pertama, tentang memuliakan tetangga. Terus yang kedua, mazala yusini bin nisa'i hatta zonantu annahu sayuharrimu talaqahunna. Malaikat Jibril mengingatkan kepadaku, kata Nabi Muhammad, tentang berbuat baik kepada wanita. Terutama di sini maknanya adalah si istri. Saking seringnya malaikat Jibril mengingatkan tentang ini, berbuat baiklah kamu kepada istrimu, berbuat baiklah kamu kepada istrimu, berbuat baiklah kamu kepada istrimu, sampai-sampai Nabi Muhammad itu mengira berarti menceraikan seorang istri hukumnya haram. Ya. Ini luar biasa, ya. Terus apa lagi? Wa ma zala yusini bil mamlukin hatta zanantu annahu sayaj'alu lahum waqtan. Kata malaikat Jibril, diceritakan oleh Rasulullah dalam hadis ini adalah berbuat baiklah kamu kepada para budakmu. Ya, kalau didefinisikan di zaman sekarang, kita sudah tidak menemukan budak dengan definisi zaman Rasulullah. Tapi kalau kita sederhanakan definisi budak dengan istilah pekerja, orang yang kerja dengan kita, bisa pembantu, bisa ART, bisa karyawan kita misalnya, maka itu bisa tuh disandingkan bahwa seorang pemimpin wajib berbuat baik kepada pekerjanya, ya, yang beres-beres, yang membantu dia. Sampai-sampai apa? Sampai-sampai Nabi mengira bahwa saking seringnya malaikat Jibril mengingatkan tentang budak ini, pekerja ini, sampai-sampai Nabi mengira pada waktu itu budak ini harus dimerdekakan walaupun tanpa persetujuan dari majikannya. Saking apa? Saking seringnya malaikat Jibril mendatangi Nabi Muhammad untuk berbuat baik kepada budaknya. Nah, selanjutnya, wa ma zala yusini bisiwak hatta zonantu annahu la yaqbalullah ta'ala salatan illa fil jamaah. Nah, ini ada dua nih ya. Yang pertama, malaikat Jibril menguatkan kepada kita tentang siwak. Sampai-sampai Rasulullah mengira bahwa orang yang tidak bersiwak maka sholatnya tidak sah. Nah, ini hikmahnya adalah betapa orang harus menjaga aroma mulutnya. Jangan sampai mulutnya bau. Jangan sampai ada orang di sekitar kita yang tidak nyaman dengan urusan mulut kita. Makanya di zaman Nabi belum ada yang namanya pasta gigi, yang ada adalah siwak. Sampai malaikat Jibril itu menguatkan betapa pentingnya menjaga kesehatan mulut, ya, harus dengan bersiwak selalu. Terus yang selanjutnya adalah sholatul jamaah. Malaikat Jibril itu berulang kali bertemu dengan Nabi, menguatkan dengan apa? Di antaranya sholat berjamaah.
sholat berjamaah. Sampai Nabi mengatakan bahwa sampai-sampai tidaklah seseorang diterima sholatnya kalau dia tidak dilakukan secara berjamaah. Wow, ini menunjukkan betapa sholat berjamaah itu sangat tinggi derajatnya, sangat mulia. Makanya kalau menukil ucapan dari A'agim dari gurunya lagi, beliau mengatakan orang yang tidak mau sholat berjamaah maka potensi munafik itu sangat besar. Orang yang tidak mau sholat berjamaah, malas berjamaah, maka potensi kemunafikan sangat besar. Hati-hati ya. Jadi ini jadi tolak ukur bagi kita semua, betapa berjamaah itu sebuah hal yang sangat urgen, sangat istimewa. Nah, wa ma zala yusini bi qiyamil lail. Yang selanjutnya adalah malaikat Jibril datang kepadaku tentang qiyamul lail, salat malam. Dan ini bukan sekali dua kali, sering banget. Malaikat Jibril datang kepada Nabi ngomongin masalah qiyamul lail, salat malam. Saking seringnya malaikat Jibril datang kepada Nabi tentang sholatul lail, maka Nabi mengira annahu la nauma bil lail, bahwa hari-hari itu malamnya adalah qiyamul lail terus. Tidak ada waktu yang tersisa di malam hari kecuali diisi dengan qiyamul lail. Ini menunjukkan betapa qiyamul lail itu memiliki kedudukan yang sangat tinggi, kedudukan yang sangat istimewa. Yang terakhir, yang sering disampaikan kepada Nabi Muhammad oleh Jibril adalah wa ma zala yusini bi dzikrillah hatta zonantu annahu la yanfa'u qaulun illa bih. Nah, ini yang paling sering lagi. Apa? Bahwasanya malaikat Jibril sering datang kepada Nabi Muhammad itu mengingatkan betapa pentingnya zikrullah. Ya, mengingat Allah baik dengan lisan, baik dengan fikr, baik dengan fikr dengan hati, dengan qalb, semuanya silahkan dilakukan. Zikir. Saking seringnya malaikat Jibril bertemu dengan Nabi dan ngomongin masalah zikir ini, sampai-sampai Nabi itu mengira bahwa tidak ada ucapan yang paling baik, yang paling dicintai oleh Allah, yang paling diridhoi oleh Allah kecuali zikir itu sendiri. Subhanallah. Di sini begitu besar keutamaan, manfaat, keistimewaan, apa-apa yang dinasehatkan, diingatkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu ini menjadi pelajaran bagi kita. Tentu ini menjadi ibrah bagi kita yang mana mengaku sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni mengikuti jejak yang dicontohkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dikuatkan, dimampukan untuk mengikuti sunnah-sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diajarkan oleh malaikat Jibril tadi. Allahu a'lam bishawab. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.